Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam muqaddimah tadi saya membaca alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu adalah ucapan para penghuni surga ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana li hadza, yang telah menunjukkan kita semua ke tempat ini, ke surga ini ya. Kalau bukan karena petunjuk dan pertolongan Allah, maka kita tidak akan sampai ke tempat ini. Ini kata ahli surga. Demikian juga dalam kita beribadah, dalam ketaatan, semuanya itu adalah peranan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada video sebelumnya saya menyampaikan tentang orang yang sukses dan lulus dalam Ramadan itu adalah orang yang istiqomah. Tapi keistiqomahan ini perlu kita tekadkan, perlu kita kuatkan ya. Jadi tidak datang serta merta begitu saja, tidak. Tapi kita harus berusaha. Yang paling pertama kali adalah kita harus berdoa supaya kita bisa istiqomah. Misalkan Allahumma razuqna al-istiqomah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami keistiqomahan. Atau dengan bahasa Indonesia misalkan, ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan di jalan Engkau, berilah kami ketetapan hati, keistiqomahan dalam kebaikan kebenaran, jangan kami dimurtadkan, jangan kami sesatkan dan sebagainya. Itu perlu kita berdoa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, kalau tidak salah adalah Mu'ad ya, wahai Mu'ad, aku sangat mencintai kamu. Oleh karena itu bantulah supaya kamu bisa bersamaku di dalam surga. Maka berdoalah kamu, Allahumma, setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku mohon bantu ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku ya, supaya bisa dzikir kepada Engkau, supaya senantiasa bisa mengingatmu dan menyebut keagunganmu. Wa syukrika, dan bantulah aku supaya bisa senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Engkau gitu ya. Wa husni ibadatika, dan aku mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah agar aku senantiasa bisa beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa yang harus dilazimkan setiap habis sholat, itu mohon supaya kita bisa senantiasa mengingat Allah, senantiasa bisa bersyukur, dan senantiasa bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Jadi bukan kita ibadah itu bukan kita yang menggerakkan badan kita, ada pertolongan Allah di sana ya. Kita istiqomah itu bukan karena upaya kita pribadi, tapi karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menolong, setan bisa mengganggu kita supaya tidak istiqomah. Setan bisa melupakan kita dari dzikir kepada Allah ya. Karena tidak ada yang melupakan kita dari dzikir kecuali setan. Ansaniyahu syaitan, setan yang melupakan kita, melalaikan kita dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan menghalangi kita dari syukur ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di video yang lain. Setan juga menghalangi ibadah kita supaya rusak ya. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan dan setan dilemahkan menggoda kita semua. Ada juga sebagaimana kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi yang soleh, yang dijamin masuk jannah, yang dijamin sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Tapi beliau masih berdoa,
Rabbij'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mampu mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunan aku juga, anak cucuku juga, jadikanlah mereka orang yang mampu mendirikan salat. Itu Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Karena beliau yakin bahwa beliau bisa salat, beliau bisa ibadah karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa doa ya, minimal 3 doa yang harus kita panjatkan kepada Allah senantiasa ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khotimah. Ini satu. Yang kedua, Allahumma rizukna ya, ya Allah, rizkikanlah kepada kami al-istiqomah, keistiqomahan ya. Atau ya Allah, rizkikanlah kepada kami taubatan nasuhatan qoblal maut, supaya kami bisa taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya sebelum datangnya kematian. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, ya, sabbit qulubana ala dinika, tetapkanlah hati kami ya di dalam agama Engkau. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hati kami, sorif qulubana ala ta'atik, palingkanlah hati kami pada ketaatan kepada Engkau. Itu doa-doa keistiqomahan ya. Kalau dalam Al-Quran ada lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, gitu ya. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah kami mendapatkan petunjuk ya. Itu mohon keistiqomahan, mohon ketetapan dalam Islam, mohon agar kita tidak keluar dari syariat Allah, tidak keluar dari Islam, tidak terjerumus kepada kesesatan. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan kita bisa ya menempuh bagaimana supaya kita bisa istiqomah, kita bisa menjalankannya dengan baik. Minimal adalah berdoa dengan doa yang tadi ya. Mudah-mudahan video kali ini betul-betul membawa manfaat kepada saya pada khususnya dan teman-teman sekalian ya, dengan manfaat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.